Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pagi ini kita dimudahkan untuk bermajlis ilmu, dan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ada beberapa ulama. Saya ambil contoh 3 ulama aja pendahulu kita. Yang pertama, Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau punya buku yang beliau tulis dengan judul Makayidus Syaitan, makar-makar setan. Yang kedua, ada Imam Ibnul Jauzi. Dia juga punya buku, bahkan sudah diterjemahkan termasuk di Indonesia. Judulnya Talbisul Iblis, godaan-godaan iblis. Kemudian yang terakhir ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis kitab judulnya Ighatsatul Lahfan, jerat-jerat iblis setan. Anggaplah ini perwakilan aja 3 ulama ini. Aslinya masih banyak lagi ulama-ulama yang menulis kitab bernuansa langkah-langkah setan, godaannya, jerat-jeratnya. Kira-kira para ulama itu ketika menulis buku dan akan sampai di kaum muslimin secara umum, itu niatnya apa? Atau pengen kaum muslimin kemudian menjadi anak buahnya iblis? Ya, berkelakuan dan melangkah sebagaimana langkah-langkah setan, atau sebaliknya, supaya mengenal iblis, mengenal langkah-langkah setan, supaya kita tidak terjerumus kepada jerat-jeratnya. Jadi yang kedua ini jawabannya. Karena kalau kita tidak mengenal sosok iblis, setan, godaannya, maka bisa jadi tanpa sadar kita sudah masuk pada langkah-langkah dan godaan-godaan iblis. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan dosa besar yang paling besar yang tidak akan bisa pelakunya masuk surga kecuali taubat sebelum matinya, yaitu dosa kesyirikan. Dosa syirik itu pertama kali di zaman siapa? Munculnya dosa syirik, orang-orang yang menjadi kaum musyrikin, itu ada di zaman siapa? Nabi Nuh. Pertama kali adanya dosa syirik di zaman Nabi Nuh. Padahal kan manusia pertama yang Allah turunkan ke bumi bukan beliau, Nabi Adam alaihissalam. Dan ulama menyampaikan jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu asyratu qurun, ada 10 generasi. Ada 10 generasi.
Artinya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu belum ada kesyirikan. Baru nanti ketika Nabi Nuh punya umat yang bernama Bani Rosib, nah itu baru muncul kesyirikan. Alangkah terjaganya 10 generasi awal itu. Kenapa? Karena memang disetting oleh orang-orang soleh di zaman itu bagaimana manusia jauh dari setan, jauh dari godaan. Anggap sekarang gini, pendekatannya gini biar teman-teman juga tahu. Dari zaman Nabi Nuh ke zaman Nabi Adam ada berapa generasi tadi? 10. Mulai dari zaman Nabi Nuh ke atas. Nuh bin Lamak. Nabi Nuh punya bapak namanya Lamak bin Mutawaslah. Kakek Nabi Nuh berarti. Bin Khanuh. Khanuh ini nama-namanya sampai nggak paham ini kan? Hadirin orang-orang soleh semua ya. Khanuh itu nama lainnya yang dikenal di tengah-tengah kaum muslimin adalah Idris alaihissalam. Jadi nama Nabi Idris itu diantaranya itu Khanuh. Jadi Nabi Idris masih ketemu Mbah Buyut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nuh bin Lamak bin Mutawaslah bin Khanuh. Nabi Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anush pakai shin bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. 10 generasi. 10 generasi itu orang-orang soleh. Nama-namanya sudah kita tak sebutkan. Itu nggak ada rencana kalau punya anak lagi ngasih nama dengan 10 ini tadi. Ya. Emang nggak umum di Indonesia ngasih anak namanya Mutawaslah, Khanuh. Ya. Tapi ini nama-nama orang-orang soleh. Bahkan di zaman mereka ini belum ada namanya kesyirikan. Baik. Dari 10 nama ini ada tadi yang saya sebut Mihlail. Nuh bin Lamak bin Mutawaslah bin Khanuh bin Yarid bin Mihlail. Jadi Mihlail itu masih kakek buyutnya Nabi Idris. Mihlail itu disebutkan dalam sirah para nabi dan para rasul. Mihlail itu adalah manusia pertama yang menata kota. Manusia pertama yang bangun kota. Dan kotanya sampai hari ini diakui oleh dunia menjadi kota tertua di dunia. Namanya Babel. Bukan Bangka Belitung, bukan. Babilonia. Ya. Babilonia hari ini menjadi daerah Irak dan sekitarnya itu. Babilonia adalah kota tertua di dunia dan itu yang menata dan membangunnya adalah Mihlail. Masih ketemu cicitnya dari Nabi Adam alaihissalam. Yang menjadi pelajaran adalah ketika Mihlail membangun kawasan tadi, Babilonia tadi, dari awal Mihlail sudah memisah daerah-daerah untuk manusia dan daerah-daerah yang terjaga dari iblis, setan dari kalangan jin. Jadi sudah disampaikan ini. Jadi Babilonia awalnya itu daerah yang nyaris maksiatnya itu nggak ada. Kenapa?
iblis gak berani cawe-cawe, gak masuk kawasan itu. Sungkan, takut. Dan ini menjadi kaidah dasarnya. Orang itu kalau punya iman, punya takwa, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu setan dari kalangan jin itu sungkan. Contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar jalan, kemudian ternyata di jalan yang sama itu ada jin, jinnya yang nyingkring. Kenapa? Karena takut. Apa takut fisiknya Umar? Bukan, karena keimanan dan ketakwaannya Umar bin Khattab. Jadi ini dasarnya. Orang punya iman, orang punya takwa, takutnya hanya kepada Allah, itu ditakuti oleh musuh-musuh. Makanya harusnya kalau sampai nonton film horor ngakak, Mas. Ya, harusnya malah ketawa. Gak ada rasa takut. Kenapa? Karena harusnya yang takut itu setan, bukan manusia. Tapi memang Ikrimah muridnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menyebutkan, dan ini banyak dinukil di kitab-kitab tauhid. Ikrimah menyebutkan dulu memang seperti itu. Setan dari kalangan jin itu takut sama manusia. Sampai kapan? Sampai nanti ada masa manusia itu melewati lembah gurun dalam kondisi sendirian, sepi. Kalau bahasa kita dianggap wingit. Tiba-tiba manusia itu minta izin kepada penghuni lembah itu. Ada cuma jalan tok ini, tapi malah minta izin. Nah, kalau bahasa kita ya, nun sewu mbah, numpang lewat. Saya nggak ngapa-ngapain, cuma lewat. Kalau hari ini bisa tambahin klakson din, padahal letter S ya orang, ya kan? Bukan tikungan tajam. Nah, nggak ada siapa-siapa, tapi diklakson hanya karena ada rasa ketakutan, jangan-jangan kalau saya nggak minta izin ambil simbau reksa ini akan terjadi musibah. Maka per hari itu setan kaget, loh kok manusia minta izin kita? Berarti manusia itu takut sama kita. Mulai hari itu kejadiannya terjadi sampai hari ini. Lihat, ya, setan berhasil membuat manusia lebih takut sosok jin dibandingkan langkah-langkah godaan iblis. Ya, banyak orang meninggalkan sholat, itu kan langkah setan. Banyak orang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, itu kan langkah setan. Tapi nganggapnya biasa, Mas. Tapi kalau lewat angker jari ini wingit atau sosok pocong gendruwo macam-macam malah wedi. Lihat. Jadi lebih takut dari sosoknya daripada jerat-jerat dan godaan. Itu hari ini. Kan aneh, Mas. Harusnya kita lebih waspada dengan apa? Godaannya, karena itu yang bisa membawa murka Allah, siksa Allah, neraka Allah. Malah biasa aja, gak sholat rapopo, berbuat dosa tidak apa-apa. Padahal itu godaan setan. Tapi kalau sudah bicara sosok wujud, wah, gibra-gibra. Itu perbedaan level keimanan dan ketakwaan. Saya nyebrang dulu lah zaman jatuhnya Islam di tanah Andalusia, wilayah terakhir
kaum muslimin masih ada di tanah Spanyol dan sekitarnya, itu adalah kota Granada. Itu kota terakhir kaum muslimin. Setelah itu habis, muslimin habis di wilayah Spanyol, Portugal dan sekitarnya. Padahal 8 abad Islam memiliki mercusuar syiar terbesar di wilayah barat, melahirkan ulama-ulama seperti Ibnu Hazm, Abdul Walid Al-Baji. Ini ulama-ulama Spanyol. Tapi muslimin bisa dikalahkan. Dan itu tahapannya bukan ilmu bim salah bim, bukan. Rodrik dengan tentara salibnya, Katolik Aragon, bekerja sama dengan Ratu Isabella. Wah, itu ada sistem, ada operasi intelijen, dan tahunan itu puluhan tahun. Salah satunya ketika mereka melihat pemuda-pemuda, ya, penerus bangsa berarti ya, itu di pinggir jalan sedih, ditanya, kenapa sampean sedih? Apa yang membuatmu sedih, galau? Dijawabnya, hari ini saya gagal di dalam setoran hafalan Quranku dengan ulama itu. Jadi sedihnya karena hari itu gagal. Harusnya dia bisa setor hafalan Quran atau hafalan hadis, ternyata dicap gagal sama guru. Sedih, nangis. Itu dilaporkan ke Ratu Isabella. Kata Isabella, belum saat. Galaunya karena gagal ngapalin Quran. Sampai nanti berubah zaman lagi. Ada anak muda nangis di pinggir jalan di dekat pasar Andalus. Ditanya, kenapa sedih? Dijawab, tahun ini tidak seperti tahun yang lalu. Emang apa bedanya? Tahun lalu saya bisa mencatat nuskhoh kitab. Dulu kan belum ada mesin cetak, Mas. Ya, jadi penuntut ilmu kalau pengen punya buku ya tulis ulang. Tahun lalu saya bisa mencetak 10 nuskhoh kitab. Ternyata hari ini saya tidak mampu menulis sebanyak itu. Dan kamu bisanya tahun ini berapa? Hanya 9 nuskhoh kitab. Kacek sitok, Pak. Tapi buat sedih pemuda zaman itu. Nangis, galau, gak bisa nulis 10 kitab. Dilaporkan ke Rodrik dan Isabella, jawaban mereka belum saatnya. Sampai nanti datang zaman, ada pemuda lagi sedih, nangis, ditanya, apa yang membuatmu sedih? Kemudian pemuda ini menjawab, perempuan yang aku taksir selama ini ternyata direbut oleh lelaki lain. Habis itu dikabarkan, kata Isabella, inilah saatnya. Maka Rodrik pun memimpin pasukan tentara salibnya, dan di tahun itu Islam muslimin habis di tanah Andalusia, tinggal satu yaitu Granada. Apa pelajaran bisa diambil di sini? Kualitas. Ketika generasi penerus kualitasnya masih terkait dengan Quran, Islam, ketakwaan, lihat musuh Islam aja sungkan masih, belum saatnya, belum berani, karena nggak mungkin bisa dikalahkan. Tapi kalau kegaulannya sudah masalah apa? Pacar, ya, kuota, sinyal, ya, ini saatnya. Beda Mas kualitasnya. Ya. Kelemahan pribadi kemudian malah diumbar, ya itu musuhnya ketawa-ketawa. Setan bermain di situ. Ya, gimana terus menjerumuskan Bani Adam sampai di level paling rendah. Hingga kalau bisa wilayah itu jengkar musliminnya, jengkar akidah Islamnya.
Yang menang adalah kebatilan. Jadi dari awal, kalau tadi siapa? Mihlail itu sudah menata kota, manusia itu dijaga dari godaan-godaan setan dan iblis. Umar bin Khattab, kita tadi sempat nyinggung ya, itu ketika nyuratin Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peristiwa perang Qadisiyah, Muslimin melawan Persia dan Persia habis sampai hari ini sudah tidak ada lagi Persia. Ya, dan Muslimin jumlahnya cuma berapa ya? Nggak sampai 60.000, Persia ratusan ribu. Secara prajurit jumlah kalah jauh di atas kertasnya. Makanya Umar menuliskan surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang isi suratnya itu, perhatikan antara ketakwaan dan maksiat prajurit. Karena sesungguhnya Allah menangkan kita karena iman dan takwa kita kepada Allah, dan Allah kalahkan musuh kita karena maksiat mereka kepadanya. Ini nasihatnya Umar bin Khattab. Sekarang gini, secara prajurit jumlahnya kalah, persenjataan juga kalah, semuanya logistik kalah. Lah kok kaum muslimin juga melu maksiat? Terus modal untuk dimenangkan dari sebelah mananya? Ya, modal Allah menangkan muslimin dari sebelah mananya? Jumlah kalah, persenjataan kalah, tapi musliminnya juga masih ikut-ikutan maksiat sebagaimana musuh. Nah di sini modal kemenangan itu iman dan takwa. Musuh boleh lebih banyak, persenjataan lebih modern, tapi Allah bisa aja kalahkan mereka karena mereka ahli maksiat. Adapun hamba-hamba yang soleh menjadi yang Allah menang. Nah, ini sangat relate dengan hari ini. Betapa manusia sudah menganggap dosa-dosa itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Padahal ini bagian dari karakter langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan tuh yang sampai hari ini masih sukses itu diantaranya sifatnya apa itu? Yusammunaha bi ghairi ismiha. Yusammunaha bi ghairi ismiha. Jadi mengganti-ganti nama dosa atau maksiat sampai manusia itu menormalisasi, menganggap biasa. Jadi kalau ada dosa atau kemungkaran di tengah-tengah muslimin dianggap biasa, itu berarti iblis sudah sukses. Karena itu dari dulu masih top markotop sampai hari ini. Yusammunaha bi ghairi ismiha. Contohnya di zaman Nabi Muhammad SAW, minuman khamr itu sebutannya apa? Khamr. Ada nama lainnya. Nama lainnya adalah al-karam, kedermawanan dan kemuliaan. Ada tuh khamr, haram bagi orang-orang beriman. Tapi lihat masyarakat saat itu menyebutnya bukan khamr, tapi karam, kedermawanan, kemurahan hati, ya, kemuliaan. Coba itu khamr di zaman Rasul SAW. Hari ini sama, lihat brand-brand khamr, keren-keren namanya. Tapi hakikatnya itu minuman haram. Maisir, apa maisir kemarin? Judi. Di zaman Rasul sebutannya apa? Kismah. Di zaman Rasul Muhammad SAW, orang-orang musyrik jahiliyah itu nyebutnya kismah. Apa kismah itu? Bagi-bagi rezeki, donasi, ya, judi, tapi dikasih nama apa? Samponya donasi. Belum lama lah, insya Allah yang usianya sama saya ke atas masih kenal lah. Dulu kita ya ada model perjudian, tapi dengan sampul SDSB. Ada yang masih ingat? SDSB. Ya, coba singkatannya apa itu? Sumbangan. Coba sumbangan.
disebutnya sumbangan. Ya kan? Padahal itu hakikatnya apa? Perjudian, capjikian. Ya. Tapi disebutnya apa? SD, SD. Jadi dari dulu setan tuh kayak gitu. Merubah-rubah nama sampai dosa itu dianggap biasa. Coba, zaman saya kecil namanya perempuan yang enggak jelas, ya, dia jajakan dirinya, namanya ngeri mas, pelacur, perempuan murahan. Itu Indonesianya, bahasa daerahnya bisa macam-macam, tambah kasarnya, ya kan? Untuk sebuah maksiat zina. Tapi namanya kesabaran dalam tanda petik, setan merubah-rubah mana sampai hari ini, masya Allah. Coba dikasih stempel pekerja, meskipun belakangnya seks komersial. Coba dikasih stempel apa? Pekerja, no, itu bagian dari profesi itu Bapak. Pekerja seks komersial, cakep namanya. Hakikatnya apa? Pelacur. Ya, kupu-kupu malam, indah namanya mas. Ya, itu iblis tuh kayak gitu memang. Ya, disulap namanya mas. Riba namanya apa? The flower. Keren. Bunga, siapa yang gak suka bunga? Ya, dengan keindahannya. Asli apa? Riba. Dan itu sudah teranggap biasa. Memang seperti itu. Jadi jangan sampai kita tertipu hanya dengan sampulnya. Lihat hakikat. Nah, dan di dalam potongan Quran surat An-Nisa ayat yang ke-19 itu kan Allah sampaikan bagaimana langkah-langkah setan dan aplikasi di lapangannya. Itu sampai ada potongan ayat bunyi gini, wala yughayyiranna khalqallah. Setan itu pasti akan menjerumuskan Bani Adam hingga wala yughayyiranna khalqallah, sampai manusia itu merubah-rubah ciptaan Allah. Ini Al-Quran yang berbicara. Shadaqallahul adzim. Allah Maha benar. Tergantung kitanya mau nggak mendapatkan hidayah, petunjuk dari ini. Coba. Merubah ciptaan Allah itu bagian dari langkah-langkah setan dan pasti akan menjerumuskan Bani Adam. Dan terbukti hari ini. Saya bicara di tengah-tengah teman-teman muslimin muslimah. Ya, saya tidak menyinggung keyakinan yang lain. Nasihat saya khususkan kepada saudara muslimin dan muslim. Wabil khusus muslimah. Ya. Tanpa ada kejadian tragedi, kecelakaan, cedera yang harus catatan medis mengarahkannya kepada tindakan medis selanjutnya, contohnya rekonstruksi. Karena kecelakaan akhirnya ada rekonstruksi wajah atau rekonstruksi tubuh karena cedera. Ini enggak, tanpa adanya kecelakaan, cedera, musibah. Lihat hari ini betapa dianggap biasanya ya perubahan fisik dengan istilah oplas. Biasa. Duit-duit titik neng tiba neng Thailand. Ngapain mau rubah hirup? Mosok jok aku lahir bolongannya ngadep iso. Nol tak gawe ngadep dulu. Operasi plastik di Thailand. Duit luwih akeh bisa ke Hong Kong. Ya. Ya.
Sing low budget ya lokalan. Nganggo plastik Indomaret apa. Gitu. Dianggap biasa. Padahal tidak ada cedera sebelumnya, kecelakaan sebelumnya, hanya dengan alasan kecantikan, prestis, kemewahan, privilege, macam-macam. Tapi yang lebih parah itu tadi, ketika sudah dianggap normal, menormalisasi dosa. Padahal Allah sudah sampaikan, pasti di antara langkah iblis yaitu wala yughayyiranna khalqallah, pasti akan merubah-rubah ciptaan. Dan itu bentuk khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khianatnya? Itu menganggap Allah menciptakannya dengan tidak sebaik-baiknya. Iya kan? Harus rubah apa? Irung. Padahal irungnya aslinya awal dari ciptaan Allah itu. Tapi berbeda kalau kecelakaan, cedera. Nah, itu kan mengembalikan sebagaimana asalnya, itu namanya rekonstruksi, itu udzur, boleh. Ini enggak. Makanya akhlak orang beriman yang menjadi hiasan sampai hari ini itu enggak mungkin antum rugi kalau punya akhlak ini, yaitu akhlak tawadhu. Itu dimanapun, kapanpun, itu modal kita itu nyaman hidup, tawadhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang bersikap tawadhu lillah karena Allah, rafa'ahu, Allah pasti meninggikan derajat. Tahu kan tawadhu itu kalau dalam kehidupan itu gampangannya, aplikasi salah satunya seperti adab makan. Rasul ngajari kan, kalau makan itu kul samillah, baca basmalah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Yang terakhir apa? Wa kul mimma yalik. Ini sifat tawadhunya di sini. Dan makanlah yang ada di hadapan. Apa maksudnya? Sing gak ono gak usah digolek-golek. Sing ning ngarepan itu yang disebut. Itu tawadhu. Gak usah sing-sing. Ya. Sing gak ono gak usah digolek-golek. Itu tawadhu. Yang Allah berikan sebagai nikmat anugerah itu kita syukur. Nah, orang-orang yang melakukan tadi seperti operasi plastik itu kan salah satunya dia nggak punya rasa tawadhu. Sehingga orang digolek-golek. Nah, itu langkah-langkah setan. Di antaranya tadi apa? Dengan karakter yusammunaha bi ghairi ismiha. Jadi merubah-rubah nama dari dosa dan maksiat sampai di level dianggap biasa di tengah manusia. Kan dahulu ketika para sahabat meminta nasihat, salah satunya Rasulullah SAW menasihati ini supaya dijauhkan dari godaan iblis, godaan setan, yaitu dengan zikrullah. Salah satu nasihat beliau kepada putrinya sebelum tidur membaca subhanallah 99 kali, alhamdulillah 99 kali, dan mengatakan riwayat 33 kali. Ya, sholat jadinya, ya, pikir habis sholat. Allahu Akbar 99 plus 1 100 kali. Di barang siapa yang sebelum tidurnya berzikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 99 tadi, maka akan Allah jaga itu tidurnya sampai bangunnya. Bangun nanti sholat, contohnya subuh itu juga menjadi modal besar kita mendapatkan keamanan dari Allah. Nabi memberikan kabar gembira, man shalla subha fa innahu fi zimmatillahi. Siapa yang sholat subuh, menegakkan sholat subuh,
maka sesungguhnya dia berada pada jaminan keamanan dari Allah. Nah, ini berarti kan dengan kita melakukan ibadah baik secara lisan maupun ibadah fisik, sholat, itu hakikatnya membawa penjagaan diri kita dari godaan-godaan dan langkah-langkah syaitan, iblis. Memang level hari ini gak seperti zaman Mihlail yang begitu kuat imannya, ya, begitu banyak ketakwaannya sehingga bisa tahu itu mana kawasan yang ini cocok untuk manusia, mana yang cocok untuk jin dari makhluk Allah yang menjerumuskan manusia. Nah, dari sini pelajaran terakhir ya teman-teman, tidak masalah kita ini mencari lingkungan yang baik dan berpisah dari lingkungan yang buruk. Karena ini nasihat orang-orang terdahulu. Doa terakhir yang diucapkan Asiyah istri Fir'aun sebelum beliau meninggal disiksa oleh suaminya sendiri, itu adalah doanya yang Allah abadikan dalam Quran surat At-Tahrim, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku di sisimu rumah di surga. Pembahasan para ulama tafsir yaitu Asiyah mendahulukan kata di sisimu, yaitu dekat denganmu ya Allah, baru rumah di surga. Jadi bukan rumah di surganya lagi dulu, tapi di dekatmu dulu. Kenapa? Karena dekat dengan Allah, siapa yang gak mau? Maka dari sini para ulama membuat kaidah al-jaru wal-jaru wad-daru. Tetangga dulu, lingkungan dulu, baru rumah. Ya, kan hari ini orang kalau boleh rumah kan nggak mungkin mikirin datang ke properti, ya tanyanya apa, ya itu bukan nggak penting ya. Ini penting juga, tanya pondasinya pakai batu apa, atapnya bagaimana, speknya. Tapi jangan lupa tanya dulu. Rumah samping kanan kiri depan itu sudah laku belum? Ya, yang beli siapa? Jangan-jangan ya orang-orang yang jauh dari kesolehan, bahkan mungkin memelihara binatang-binatang yang di sisi kaum muslimin haram, sehingga kita bertetangga dengan itu susah akhirnya ketika sudah menjadi penghuni di situ. Ini penting, al-jaru wal-jaru wad-dar. Lingkungan dulu, ya, lingkungan dulu, baru kemudian kita membangun rumah. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai materi kajian pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Waktu dan tempat kami kembalikan ke rekan moderator. Terima kasih Pak Ustadz untuk materi kajian pada sore hari ini. Untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustaz, ini mungkin berbeda dengan tema hari ini. Mungkin pertanyaan saya terkait rezeki. Jadi ada perkataan kalau misalnya menolak rezeki itu tidak boleh, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang satu seperti kalau kita misalnya buka toko atau seperti apa. Kemudian jadi ini sebenarnya perdebatan hati saya. Jadi kalau misalnya kita buka toko kemudian tutup, kemudian ada orang yang beli seperti itu, entah nanti di penjualan, entah nanti di usaha seperti apa. Kemudian apakah tetap diterima? Karena kalau tidak diterima berarti kamu nolak rezeki, ya, dalam arti gitu, nolak rezeki seperti itu. Sedangkan kita intinya sudah tutup atau sudah tidak pergi seperti itu.
Jadi apakah takut saya itu kalau misalnya menolak rezeki, ya Allah intinya rezeki datang dari Allah kok kita tolak, seperti itu. Jadi pertentangan itu kadang-kadang sering terjadi karena saya punya toko. Jadi kalau pergi itu ya dalam hati wis dandan rapi mau jagong, setelah itu buka lagi dan sebagainya. Nah, yang seperti itu tuh gimana Ustaz? Apakah memang nolak rezeki atau memang tidak masalah seperti itu? Yang kedua, ini sebenarnya pertanyaan titipan mungkin ya terkait zakat. Zakat pribadi sama zakat perusahaan, seperti itu. Jadi mungkin ya apa perbedaan zakat pribadi, misalnya seorang itu punya perusahaan atau punya usaha itu seperti apa? Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kasih gambaran contohnya. Mungkin teman-teman di sini yang cukup lama sudah pernah saya ceritakan. Saya ini punya murid tapi sudah tidak keanggap murid. YouTuber, konten kreator. Ya, cuma masalahnya itu tadi dia masuk ke dalam jerat setan, yaitu merubah ciptaan Allah. Sebenarnya nggak merubah permanen sih. Dalam kontennya dan dalam kesehariannya itu memang bencongi. Ya, sudah besar, YouTube-nya besar, skalanya nasional. Ya, itu dan kalau ke Solo itu dulu yang dicari mesti saya, karena saya gurunya. Bahkan pernah suatu saat pas selesai kajian, ya, itu dari depan serambi masjid itu turun dari mobilnya, itu udah terlihat, tapi harus dengan kelenjahannya itu, Ustaz Iqbal, mandek, stop, gak usah maju, ya kan? Wah itu jamaah lihatnya, wah wisin aku mas, wisin gimana? Ya. Kemudian habis itu ada obrolan, Ustaz, alhamdulillah tahun ini dia cerita apa itu monetesnya dari YouTube-nya, wah itu sudah dolar-dolarnya sudah panjang, ratusan, 3 digit. Nah, ini bentuk syukur anak. Ini anak kasihkan ke antum, fadl, ya, silahkan untuk syiar dakwah ataupun pondok. Enggak, ya kan? Enggak nih, anak ikhlas, saya ikhlas. Enggak mau. Anak maunya antum tobat, antum tobat. Ya. Anak sampaikan ya, ini bukan anak kemudian iri dengki dengan orang. Ini salah satu bentuk dakwah dan cinta seorang guru kepada murid. Dan supaya antum juga gak jerumus tadi, itu akunnya namanya Dekador, itu murid saya. Ya, Dekador itu murid saya. 3 tahun menjadi murid saya. Ya kan? Lihat kontennya, ya sudah kayak gitu sudah. Cowok, jenggoten, tapi kadang pakai kebaya, daster, macam-macam. Ya. Jangan gagal paham terus kok dikira gurunya apa yang ini, ora. Makanya saya sampaikan. Ya, makanya saya sudah bilang. Ya. Itu salah satunya bilangnya apa? Berarti Ustaz nolak rezeki ini. Nah, itu. Ya kan? Lihat, nolak rezeki. Lah ini yang perlu diluruskan. Jadi yang dimaksud rezeki bukan kosakata asal kosakata kita. Ya, bukan asal kosakata kita. Saya mau tanya sekarang. Contoh nih ya. Saya sedang membahas satu kata. Wes Mas kok delengin kowe bar iki. Aja saiki sampai malah teru-teru bahaya gitu. Ada kata nafsu. Nafsun, nifas, nafas. Itu semuanya pakai bahasa Arab. Ini bahasa Arab nih aslinya. Nafsu, nafsun, nifas sama nafas. Artinya apa? Nafsu itu artinya apa?
artinya jiwa. Oke, nafsu itu apa? Jiwa. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi orang-orang yang Allah muliakan yaitu orang-orang yang bisa mencegah hawa nafsunya, itu kecenderungan jiwanya untuk berbuat maksiat. Makanya perempuan melahirkan itu darahnya disebut darah nifas. Kenapa? Karena darah itu darah itu keluar dengan keluarnya seorang jiwa atau sosok yang punya jiwa. Makanya sebutannya nifas. Dan kenapa masih sampai hari ini nafas? Ya karena masih punya jiwa. Nafasnya sama. Nafsu, nifas, nafas itu semua akar katanya satu, jiwa. Tapi kalau pakai istilah Indonesia, coba nyambung nggak? Aku lagi nggak nafsu, nah itu. Coba nafsu tapi pakai kosakata Indonesia. Makan ini enggak. Saya lagi nggak nafsu makan. Kosong aku lagi nggak punya jiwa. Gendeng. Ya. Nah itu. Begitu juga rezeki. Rezeki jangan kemudian diartikan dengan semua yang diberikan kepada kita adalah rezeki. Nah sekarang kalau umpama saya kedatangan orang yang bawa uang money laundry, kemudian minta Ustaz tolong bangunkan pesantren, tafsir, ya kan, dengan uang ini. Padahal saya tahu itu uang money laundry. Kemudian berarti menolak rezeki? Yo enggak. Bahkan wajib untuk kita tolak. Wajib untuk kita tolak karena tahu ini bukan harta yang halal. Ya. Sekarang pengen sholat karena udah azan, toko ini tutup sih. Kemudian datang pelanggan. Ya, saya mau sholat, kok sedara dikit, nolak rezeki berarti. Ya nggak bisa mas, nggak bisa. Oh saya mau sholat. Kemudian datang orang pengen belanja, nanti habis sholat saya layani. Oh berarti nggak mau. Berarti sampai nolak rezeki. Jangan dihiraukan ucapan seperti ini. Dia nggak paham rezeki itu apa. Ya, kita dahulukan ke masjid itu ada rezeki yang lebih baik datang dari Allah. Petunjuk langkah kaki kita menuju ke masjid untuk sholat, ya, itu rezeki. Rezeki itu jangan cuma hanya berbentuk material tadi, finansial tadi. Kita bisa ibadah dengan nyaman, itu juga bagian dari rezeki. Ya. Nah, jadi kalau ada orang tutup toko kemudian datang dan udah jamnya pulang, kemudian maksa ya dengan alasan nolak rezeki, itu nggak nolak rezeki. Memang saya udah tutup, saya jamnya untuk pindah ke jam haknya keluarga saya, hak anak istri saya, itu bukan nolak rezeki. Ya, tapi kalau memang dengan kemurahan hati ya sudah, ya kemudian dibukakan lagi dilayani, ya itu sah-sah saja. Kalau urusannya antara manusia, rumah sama toko itu kan masih sama-sama manusia. Tapi kalau antara manusia dengan Allah, maka tidak ada lagi perdebatan. Otomatis hak Allah harus kita dulu. Itu untuk soal yang pertama. Ya, jadi seperti itu ya. Rezeki kita tolak, lihat dulu kapan. Ya, nanti kalau dikasih makanan atau daging tapi bukan dari Muslim, bukan dari ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani, ya sebisa mungkin ditolak. Ya, karena kita tidak tahu itu penyembelihannya seperti apa. Tapi kalau daging datang dari Muslimin atau Yahudi atau Nasoro, silahkan diterima. Karena hukum asalnya daging dari tiga manusia ini dibolehkan untuk dikonsumsi. Nah, ketika kita menolak dari orang Konghucu misalnya atau orang Hindu Buddha misalnya, itu bukan nolak rezeki. Ya, kita sedang mempertahankan rezeki dari Allah berupa apa? Hidayah iman dan ketakwaan ini. Ya, jadi bukan. Tapi untuk sesama muslimin memang ada rezeki yang betul-betul tidak boleh ditolak kecuali ada udzur. Di saat orang itu memberikan kepada kita parfum dan susu.
ya, parfum dan susu itu nggak boleh ditolak. Jadi kalau kalian masuk masjid kemudian ada jamaah atau orang lain yang menawarkan parfum untuk kita oleskan, itu jangan ditolak. Ambil aja, oleskan, kemudian kasih lagi. Ya, itu tawaran yang tidak boleh kita tolak. Ya. Makanya kalau pengen tahu itu, kalau di gerai-gerai parfum di Saudi, itu mereka pakai kertas yang udah dikasih semprot-semprot itu kan. Itu kalau kan itu kan marketing aslinya kan. Silakan. Itu kalau nolak mesti wajahnya berubah. Kok ada muslim tolak? Ambil aja mas. Masalah suka nggak suka itu urusan lain. Ya, ambil dulu aja. Karena kita terbiasa semuanya pertama dibagi jebule dijalui duit gimana? Ya, ini nggak dikasih bener. Pertama dibagi. Saya dulu pernah punya teman dari Tator, Tanah Toraja, tak ajak naik bis Solo Semarang. Ya, bis safari itu Solo Semarang. Itu baru aja duduk masuk Asongan itu jualan permen jahe dulu ya, ada enting-enting. Itu kan model dikene kuku-kukune penumpang sih, plek gitu. Kata teman saya, ih, orang Jawa baik-baik ya. Kenapa namanya? Baru aja tahu kita belum makan dikasih makan katanya. Orang ngerti lah ya. Tadi yang mengan aja, biar dia menjadi pengalaman, experience sendiri. Betul, ujung-ujungnya dijaluk dan bahas dulu. Ya itu udah narik-narikan gini gitu. Udah kasih kan, mau beli nggak? Oh, dijual kan? Ya dijual. Jadi kalau parfum, susu itu jangan ditolak. Ya. Sebagian ulama mengkiaskan susu dengan semua jenis makanan atau minuman yang halal. Ya, jadi kalau umpama ditawari itu diterima saja. Masalah nanti berikutnya seperti apa itu urusan belakang. Karena ini hukumnya makruh kalau kita menolak. Ya, ini jangan pakai versi Indonesia, apalagi khususnya versi Jawa. Boten sampun, tapi ning burine grundel. Nyesel, ngerti yo. Ya, nah, main ketika ditawari itu halal, bahkan dianjurkan untuk kita terima. Tapi jangan pakai opsi yang ketiga, mamane. Ya udah itu opsi itu yang diterima. Ayo, ya kan? Tengkleng potong seng, buntel, cowok-cowok, itu dia cuma dua. Ya. Jadi kalau ditawari parfum, susu atau makanan-makanan, itu diterima aja. Itu benar-benar rezeki yang kita tidak boleh. Wallahu a'lam, itu yang pertama. Dan yang kedua selanjutnya terkait dengan, saya kasih ringkas dulu aja. Zakat mal antara pribadi dengan perusahaan bisa sama, bisa beda. Sama kalau ownernya satu, tidak ada kongsi di sana. Ya, umpamanya saya punya perusahaan dan ownernya memang saya, tok, gak ada yang lain. Padahal keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi bisa secara manajemen. Tapi untuk pengeluaran zakatnya ini bisa digabung. Kenapa? Karena hakikatnya itu semua milik saya. Entah itu uang harta pribadi saya atau harta keuntungan perusahaan, ya, itu semuanya kan milik saya. Digabung bisa. Tapi kalau perusahaan ini ternyata investornya banyak, atau ada sistem kongsi dengan beberapa kepala, sehingga tidak bisa disebut satu orang menguasai semuanya. Maka semacam ini bentuk zakatnya ya beda. Ya, bentuk zakatnya beda karena bukan milik pribadi, miliknya banyak orang. Nah, itu ringkasnya. Secara aplikasinya dalam fikih zakat mal nanti 2,5%-nya itu tinggal dibagi, itu
berapa orangnya. Ya, kalau ternyata nantinya itu atas 4 orang, 5 orang, ya bisa dibagi di situ. Dimasukkan dengan zakat mal pribadi masing-masing bisa, atau memang ini disatukan di atas namakan inilah zakat perusahaan kami, itu juga bisa. Ini bukan perusahaan dok ya, semuanya, peternakan juga semua sama. Namanya kambing, tapi ternyata yang punya bukan 1 orang, miliknya 5 orang. Berarti nanti zakatnya dibagi untuk 5 orang. Ya, dan nggak boleh 5 orang ini sikut-sikutan, us masalah zakat kowe aku tak ora ritek, nggak bisa. Kamu ini termasuk pemilih apa bukan? Kalau kamu nggak gelem zakatnya, berarti kita keluarkan dari kepemilikan ini. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita cukupkan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.